Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Diolek Persda dengan NIM 2314407071111123. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk sedikit menjelaskan atau memaparkan yaitu terkait materi bab 4 yaitu kriptografi gitu. Jadi apa sih kriptografi? Kriptografi itu adalah ilmu yang mengamalkan informasi dengan kode rahasia. Mungkin kita sudah sedikit familiar mengenai kriptografi ini dalam kehidupan nyata. Mungkin kalau ingat ketika kita semasa di bangku sekolah dasar, SMP atau SMA, kita pernah mengikuti ekstrakurikuler yaitu pramuka di mana di dalam pramuka itu ada yang namanya sandi Morse, sandi rumput, dan lain sebagainya. Nah, sandi itu adalah contoh dari implementasi kriptografi di dalam dunia nyata. Karena substansi atau inti dari kriptografi adalah mengamankan informasi dengan kode rahasia, di mana sandi Morse itu juga mengubah huruf abjad atau A, B, C, D, E sampai Z itu menjadi kode-kode yang hanya dipahami di dalam pramuka, yaitu sandi Morse itu sendiri. Nah, ada contoh lain yaitu eh, mungkin kita juga sering menggunakan WhatsApp. Nah, di dalam WhatsApp itu juga menggunakan enkripsi end-to-end atau agar pihak ketiga atau pihak WhatsApp juga tidak bisa membaca pesan yang kita kirimkan pada pengguna lain gitu. Di dalam kriptografi ada beberapa algoritma. Yang pertama ada kriptografi simetris yaitu menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Contohnya yaitu ada dash dan juga ice. Kemudian ada asimetris. Asimetris ini menggunakan pasangan kunci public dan private. Contohnya yang menggunakan asimetris yaitu RSA dan juga ACC. Kemudian yang terakhir ada hashing, yakni mengubah data menjadi bentuk lain sehingga sulit untuk dibaca atau dipahami gitu. Nah, contoh dari pengaplikasian ini adalah SHA-256 dan juga MD5 gitu. Nah, jadi di sini saya akan mengulik atau mempraktekkan ya ini contoh dari penggunaan kriptografi simetris yaitu AS atau Advanced Encryption Standard gitu. Jadi bagaimana sih cara kerjanya? Eh, AIS ini menurut saya lebih aman dibandingkan DES karena algoritma ini bekerja dengan membagi data menjadi blok-blok berukuran 128 bit lalu mengenkripsi setiap blok menggunakan kunci rahasia. Ukuran kunci yang bisa digunakan adalah 128 bit, kemudian 192 bit dan juga 256 bit. Nah, langkah-langkah utama dari enkripsi AIS ini yang pertama adalah key expansion atau perluasan kunci. Jadi sebelum kita mengenkripsi, kunci yang utama yang diberikan pengguna itu akan diperluas menjadi beberapa subkunci yang digunakan di setiap putaran enkripsi. Kemudian ada initial round, yaitu putaran awal. Nah, pada tahap awal, blok data akan dienkripsi dikombinasikan dengan kunci awal menggunakan operasi XOR. Apa sih XOR itu? XOR adalah operasi matematika sederhana yang akan mengubah bit-bit data berdasarkan kunci. Nah, ini adalah langkah pertama untuk menyembunyikan informasi asli. Ya, jadi dalam penghitungan itu udah mulai pengacakan kalimat yang kita inputkan nanti. Kemudian ada main rounds atau putaran utama. Jumlah putaran tergantung pada panjang kunci. Setiap putaran terdiri dari 4 langkah utama. Jadi pembuatan kunci ini ada sub bytext, penggantian byte dengan S-box, kemudian ada shift rows atau pergeseran baris, terus kemudian mix kolom yaitu pencampuran kolom kecuali di putaran terakhir ya. Kemudian ada add-round key atau penambahan kunci di setiap putaran. Jadi ini ada tahap untuk pengacakan dari sebuah kalimat yang kita input. Kemudian ada final round atau putaran akhir. Nah, langkah-langkahnya seperti putaran utama tapi tanpa mix kolom agar hasil akhirnya lebih mudah didekripsi nantinya. Kemudian setelah kita mengenkripsi, tentunya ada untuk proses dekripsi. Nah, untuk proses dekripsi ini itu sendiri itu adalah prosesnya hampir sama dengan enkripsi, namun dilakukan secara terbalik gitu. Jadi ini adalah tampilan dari command prompt. Kita akan langsung praktek untuk menginskripsi data dari atau menggunakan metode AES gitu. Jadi langkah yang pertama yaitu kita harus menginstal atau
mengunduh modul dari AIS itu sendiri. Namun karena saya sudah memiliki program, jadi kita tinggal memanggil program yang sudah kita buat. Kita langsung paste saja, kemudian kita enter di sini. Nah, nanti akan keluar output biasanya masukkan teks yang akan diinskripsi. Jadi di sini user atau saya akan diminta untuk masukkan kalimat atau kata untuk dienkripsi. Kita masukkan ini T4, sorry, T4G. Di enter. Nah, nanti akan keluar hasil dari enkripsi dan juga dekripsinya. Karena semisalnya kita hanya melihat secara output ini kurang meyakinkan atau belum tahu kebenarannya seperti apa, maka dari itu kita coba untuk tes di AES enkripsi gitu. Jadi hasil enkripsinya kita copy, kemudian kita menuju ke AES enkripsi. Jadi di sini adalah tampilan untuk pengujian enkripsi atau dekripsi. Nah, di sini kita akan mencoba untuk dekripsi. Jadi di sini ada kolom untuk dekripsi atau kolom untuk masukkan hasil enkripsi kita. Kita paste aja di sini. Kemudian kita di sini pilih untuk select Cyber Mode of Decryption. Karena saya menggunakan CBC, maka ini pilih saja di sini CBC. Kemudian no padding, ini select padding kita no padding saja, kemudian enter 4 use during encryption. Jadi ini adalah kunci dari enkripsi kita. Ini adalah kode atau kunci yang saya pakai. Untuk enter secret key juga sama dengan enter for use yang kita pakai. Nah, untuk key size kita menggunakan ukuran 128 bit gitu. Nah, di sini kita pilih plain text karena nanti outputnya adalah sebuah kalimat. Di sini ya itu. Nah, setelah ini sudah terisi, kita dekripsi. Nah, di sini akan muncul kode-kode dan ini ada tulisan Iqbar T4G gitu. Jadi kurang lebih sudah berhasil ya karena ini sudah muncul ada tulisan Iqbar T4G gitu. Jadi ini kita lihat ke programnya Bapak VS Code. Nah, ini adalah program dari AIS itu sendiri. Jadi di sini adalah ada from crypto.cyber import AIS ini untuk mengimport modul dari AIS itu sendiri. Kemudian from crypto until padding import part unpad ini untuk ini ya untuk base 64. Jadi yang berjalan di 64 bit. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengenkripsi teks. Kemudian di bawahnya juga ada fungsi dekripsi. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah key private dan juga eh, empat apa tadi kunci empat tadi. Nah, itu adalah ini ya yang kita masukkan tadi. Terus ini adalah outputan untuk atau eh, kolom atau inputan untuk kita masukkan kata. Kemudian ini adalah hasil dari enkripsi dan juga ini adalah menampilkan untuk hasil dekripsi gitu. Kenapa sih saya tertarik dengan enkripsi ICE ini? Karena menurut saya ICE adalah satu algoritma enkripsi yang paling aman karena apa? Menggunakan banyak putaran enkripsi membuat hasilnya sulit ditebak. Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit tadi, bahwasanya proses-proses dari pemecahan data atau pengacakan data itu ada beberapa tahap sehingga lebih kompleks lah gitu. Kemudian mengacak setiap byte dan menyebarkan informasi sehingga pola teks asli tidak bisa dikenali. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, jadi dengan proses yang panjang dan eh, pengacakan dan juga ada pemisahan dan penambahan eh, kode-kode itu jadi lebih kompleks dan sulit untuk dipahami. Dan kemudian poin yang utama adalah hanya bisa didekripsi dengan kunci yang benar sehingga data tetap aman meskipun ada yang mencoba mencurinya. Jadi setiap kita akan mengenkripsi nanti kita akan mendapatkan kunci enkripsi itu sendiri. Tanpa kunci enkripsi orang lain tidak akan dapat mendekripsi atau mendapatkan data
yang sudah kita enkripsi gitu. Jadi kuncinya itu ada di kunci enkripsi, teman-teman. Nah, ketika kunci enkripsi ini sudah diketahui orang lain, maka bisa jadi atau kemungkinan besar terjadinya pencurian data atau orang lain mengetahui data kita itu sangat besar. Maka dimohon untuk jika menggunakan enkripsi AES ini, dimohon untuk berhati-hati dalam menyimpan atau menjaga kerahasiaan dari kunci enkripsi itu sendiri. Untuk menguji apakah benar ketika seseorang tidak menggunakan kunci yang kita miliki, apakah dia berhasil untuk mendekripsi. Nah, di sini coba kita untuk menghilangkan satu dari kunci yang kita miliki. Nah, coba kita dekripsi. Nah, di sini akan ada peringatan, pop-up peringatan bahwasanya kunci rahasia kita itu adalah berjumlah 16, namun di sini hanya 15. Nah, satu huruf saja sudah berpengaruh, apalagi ketika seseorang itu tidak memiliki eh, kunci kita gitu. Jadi itu sudah membuktikan bahwasanya secret key itu adalah kunci yang krusial, karena kalau misalnya orang sudah mengetahui, data kita akan raib. Namun kalau misalnya orang lain tidak mengetahui, insya Allah data kita akan aman gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.